Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para santriwati kelas 10 IPA dan IPS, kita bisa sama-sama berkumpul lagi. Kita mempelajari hadis Nabi, kita mempelajari perkataan, perbuatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang sepanjang hidupnya untuk kita semua. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang pembahasan yang kemarin, tentang salam, tentang adab-adabnya, tentang tata caranya yang berkaitan dengan salam. Ya, kita akan masuk kepada hadis. Kalau yang bawa kitabnya, bawa bukunya, bisa dibaca hadis nomor 1473. Ya. Ustadz bacakan dulu hadisnya. Wa an Aliyin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Rawahul Ahmad wal Baihaqi. Ya, sekali lagi Ustaz bacakan. Wa an Aliyin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati ayyarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Ya, insyaallah hadis ini masih berkaitan dengan tema yang sudah kita bahas kemarin, berkaitan tentang mengucapkan salam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u anil jama'ati idza murru an yusallima ahaduhum. Yujzi'u sudah cukup, telah cukup, anil jama'ati dari sebuah jamaah, sekelompok orang, kumpulan orang, idza apabila marru mereka melewati, mereka berpapasan, an yusallima bahwasanya memberikan salam ahaduhum salah seorang dari mereka. Ya, sekali lagi, yujzi'u telah cukup,
sudah cukup. Anil jama'ati, dari sebuah jamaah, dari sekelompok orang. Idza, apabila maru, mereka berpapasan, mereka melewati, an yusalima, agar atau bahwasanya memberikan salam ahaduhum, salah seorang dari mereka. Wa yujzi'u, dan cukup, anil jama'ati, dari sekelompok orang, an yarudda, bahwasanya yang menjawab salam ahaduhum, salah seorang dari mereka. Ya. Wa yujzi'u, dan cukup, anil jama'ati, dari sekelompok orang, an yarudda, untuk menjawab salam ahaduhum, salah seorang dari mereka. Rawahu Ahmadu wal Baihaqi, diriwayatkan hadis oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Ya, karena di sini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, dan juga Imam Al-Baihaqi, di mana mereka berdua tidaklah mencantumkan, menyatakan bahwasanya dalam kitab mereka ini adalah kumpulan hadis sahih, tidak. Beda halnya bila kitabnya Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim. Mereka berdua sudah menyatakan bahwasanya apa yang dikumpulkan di dalam kitab mereka adalah hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu, kitab selain daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka para ulama berusaha untuk memeriksanya, menelitinya. Mengapa? Karena kecintaan mereka kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaannya itu, maka mereka mengamalkan segala perintah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu perintahnya, sebagaimana bisa dibaca dalam Muqaddimah Sahih Muslim, bahwasanya ini pun hadis yang mutawatir, bisa dikatakan mutawatirnya adalah mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, sampai puluhan sahabat, entah itu mungkin ratusan, dengan lafaz yang sama. Ini menunjukkan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menyatakan hal ini. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kazabba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah mendapatkan maq'ad, tempat duduk dari neraka. Ya, di sini satu buah peringatan bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak seenaknya, tidak semena-mena ketika menyampaikan hadis, menyampaikan perkataan, menyampaikan perbuatan, menyampaikan sifat, menyampaikan takrir atau hal yang dibiarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau memperingatkan seperti itu. Itu karena kecintaan para ulama, maka adalah yang namanya sanad. Bisa sampai kepada kita itu melewati sanad dari para sahabat, lalu para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para atba'ut tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Sampailah kepada kita. Imam besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka adalah para imam yang memprakarsai, yang memulai berusaha untuk menjaga sanad, menjaga agar ketika hadis Nabi SAW
tidaklah dipalsukan, tidaklah dimasuki apa yang bukan merupakan hadis. Maka dari itu, ulama memberikan tingkatan-tingkatan hadis. Di sini disebutkan dalam syarah hadis ini ada darajatul hadis. Darajatul hadis itu adalah tingkatan hadis, di mana setelah diperiksa oleh ulama bahwasanya hadis ini al-hadisu hasanun bimajmu'i turuqihi, maka hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis hasan. Hadis hasan adalah termasuk kategori hadis yang bisa diterima. Kategori hadis ada dua macam. Ada hadis makbul, ada hadis mardud. Hadis makbul adalah hadis yang bisa diterima, di mana ulama membaginya menjadi dua bagian, yaitu hadis sahih dan juga hadis hasan. Hadis sahih itu pun dibagi menjadi dua, di mana ada sahih li zatihi, ada juga sahih li ghairihi. Begitu pula hadis hasan. Hadis hasan ada hasan li zatihi dan juga hasan li ghairihi. Lalu apa bedanya antara hadis sahih dan hadis hasan? Kalau hadis sahih yang meriwayatkannya adalah orang yang betul-betul takwa, betul-betul adil, betul-betul beragama dengan baik. Tapi bukan itu saja. Tapi mereka pun orang yang dobit. Orang yang dobit itu adalah orang yang pintar, cerdas. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, mereka hafal sampai 1 juta hadis. Masya Allah. Itu betapa mereka itu luar biasa daya hafalnya. Luar biasa cerdasnya. Imam Syafi'i rahimahullah ketika hendak belajar kepada Imam Malik, belajar kitab namanya kitab Al-Muwatta, cukup tebal kitabnya. Ketika hendak belajar, maka subhanallah, Imam Syafi'i beliau hafal semua hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik. Maka luar biasa sekali kecerdasan orang-orang seperti ini. Ya, maka inilah yang dinamakan dhabit. Maka orang yang masuk kepada hadis sahih yang meriwayatkan, kumpulan orang-orang yang meriwayatkan pada hadis sahih adalah orang-orang seperti ini. Dikisahkan Imam Al-Bukhari ketika dia hendak menghafalkan satu buah halaman, menghafalkan misalnya satu paragraf dari satu buah halaman, maka beliau itu harus menutup paragraf yang lainnya dari halaman itu. Yang hendak dihafalkan cuma satu halaman. Satu paragraf. Misalnya dalam satu halaman ada 5 paragraf begitu ya. Maka Imam Al-Bukhari harus menutup keempat paragraf yang lainnya agar dia bisa hafal. Kenapa? Karena kalau dibuka semuanya, maka akan langsung hafal semuanya. Itu betapa cerdasnya Imam Al-Bukhari. Jadi begitu melihat sesuatu, satu lembar, maka langsung hafal. Nah itulah contoh imam-imam ahli hadis, mereka yang dhabit, mereka begitu cerdas, begitu hebat, selain mereka juga orang yang takwa. Lalu bedanya dengan hadis hasan bagaimana? Kalau ada hadis hasan, maka yang meriwayatkannya, yang menyampaikannya bukanlah orang yang seperti hadis sahih. Secara ketakwaan, secara ibadah, mereka keadilan, itu ya sama dengan hadis sahih. Cuma bedanya dari kedobitan. Mereka tidak secerdas perawi atau yang meriwayatkan hadis sahih. Ya, jadi ya ada yang hafalannya kurang begitu ya. Ada yang ya tapi tingkatan hafalannya kurang ya. Bagi ulama itu mungkin hafalnya 10.000 hadis. Mungkin hafalnya ya bisa 5.000 gitu, ribuan begitu ya. Atau mereka memiliki buku yang tebal begitu ya, yang jago mencatatnya, rapih catatannya. Nah, itu tingkatan hadis hasan.
Nah, hasan ini pun dibagi menjadi dua, ada hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Adapun hasan li ghairihi itu adalah kumpulan hadis-hadis dhaif, kumpulan hadis-hadis lemah. Hadis lemah kalau misalnya amat sangat lemah, ya ada kemungkinan tidak diterima. Tapi yang jelas ya, kalau dalam ilmu hadis yang ditolak itu adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu, hadis yang la aslalahu, yang nggak ada sanadnya, nggak jelas siapa yang meriwayatkan, nggak jelas siapa yang menyampaikan, maka ini jelas tertolak. Itu jelas sepakat semua ulama bahwasanya hadis ini ditolak karena itu bukan hadis pada sebetulnya, hanya orang saja mengarang-arang begitu. Nah, adapun hadis yang dhaif itu bisa naik tingkatannya, bisa diterima tingkatannya dengan kalau banyak ya yang meriwayatkannya, banyak jalurnya. Makanya seperti hadis ini, al hadisu hasanun bimajmu'i turukihi, dengan digabungkannya jalur-jalurnya. Jadi ada kemungkinan ini pun hadisnya asalnya hadis dhaif, tapi bisa naik tingkatannya menjadi hadis yang diterima, yaitu hadis hasan, hasan li ghairihi. Nah, insya Allah nanti kalian akan mempelajari ilmu seperti ini nanti di kelas 12 ya, bersama Ustadz Ilham biasanya. Karena Ustadz Ilham memang pakarnya ya, memang jurusannya S1, S2 di jurusan hadis. Kalau Ustadz bukan ya. Nah, jadi biar lebih pas nanti bisa mendalami ke beliau ya. Nanti kelas 12 akan mempelajari. Waqad ya, kita lanjutkan saja ya. Waqad akhrajahu Abu Dawud wa Ahmadu wa Baihaqi wa Abu Ya'la wa Diya'u fil Mukhtar ya. Itu nama kitabnya, fil Mukhtar ya. Jadi telah menyampaikan hadis ini selain tadi dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kan di atas ada rawahu Ahmad wal Baihaqi. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Al-Baihaqi, oleh Imam Abu Ya'la, dan juga Imam Diya dalam kitabnya Al-Mukhtarah. Wa naqala anin Naisaburi, dan juga dari Imam An-Naisaburi. Qala hadza hadisun hasanun. Ini adalah hadisnya adalah hadis hasan. Siapa yang menghasankannya? Hasanahu al-Hafizu. Telah dihasankan sama ya penulis kitab Bulughul Maram ini, tapi dalam kitab yang lain oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nataijul Afkar, dalam kitab Nataijul Afkar. Ya, kita menyerahkan ya pensohehan hadis ini oleh para imam yang mana mereka adalah ahlinya. Kita sih hanya ngikut saja ya, ittiba saja, karena kita belum nyampe ilmunya, taklid saja kepada imam bahwa ini kalau diterima hadisnya ya diterima. Lalu kita membahas apa saja hal-hal yang penting yang bisa kita dapatkan dari hadis yang disampaikan barusan. Mayukhadzu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis? Taqaddama anna libtida'a bisalami sunnatun kifayatun. Tadi sebelumnya kita sudah belajar bahwasanya memulai salam itu hukumnya adalah sunnah kifaiyah ya. Jadi bukan hanya wajib saja, wajib kifayah. Jadi yang namanya wajib atau yang namanya sunnah, ada yang namanya aini ya, fardu ain ya. Ada juga yang kifayah. Apa bedanya kifayah sama aini? Kalau kifayah itu bila ada seorang yang melakukan, maka semuanya akan terlepas dari dosa. Itu kalau wajib ya. Jadi kalau seorang ada yang melakukan, maka semuanya terlepas dari dosa. Tapi kalau tidak ada yang melakukan satupun, maka semuanya mendapatkan dosa. Ya, itu adalah sunnah kifayah. Wajib kifayah. Sunnah kifayah bagaimana ya, sama. Jadi kalau ada salah seorang yang mendapatkan atau melakukan, maka ya nanti dia akan mendapatkan pahala gitu. Tapi yang lainnya ya tidak terdampak begitu. Ya, cuma bedanya kalau wajib itu nanti kalau yang tidak melakukan mendapatkan dosa ya. Kalau sunnah
ya yang mendapatkannya atau yang melakukannya, maka yang mendapatkan pahala. Ya. Jadi idza qama bihi ahadul muslimin, jika ada yang melakukan salah seorang dari kaum muslimin, maka kafa anil baqin. Maka itu sudah cukup daripada yang lainnya. Jadi yang lainnya tidak perlu melakukan pun tidak apa-apa. Wahin hasola salam minhum, tapi kalaupun orang banyak itu sama-sama mengucapkan gitu ya, dari jamaah kelompok itu mengucapkan salam semuanya, maka kana afdol, maka itu lebih baik. Ya, maka semuanya nanti dapat pahala begitu. Ya. Adapun yang kedua, wa anal jawaba fardu kifayatin. Ya. Adapun ketika menjawab itu hukumnya adalah fardu, adalah wajib. Jadi kalau tidak dilakukan, tidak diamalkan, tidak dijawab, maka akan berdosa orang yang tidak menjawabnya. Ya, kalau ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Lalu kita diam saja, tidak menjawab, maka bagaimana hukumnya adalah dosa. Tapi di sini kalau yang eh, diharuskan menjawabnya adalah sekelompok orang, jamaah, ya, sekelompok orang, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Seperti tadi yang sudah Ustaz jelaskan ya, fardu kifayah itu seperti apa. Maka idza qama bihi wahidun minhum kafa anil baqin, ya. Nih, ya. Jika ada salah seorang di antara mereka yang membalas salam, maka itu sudah cukup bagi yang lainnya. Jadi tidak usah bukan tidak usah ya. Misalnya cukup saja seorang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cukup yang dekat pintu atau apa. Itu cukup ya, itu kalimatnya cukup, judulnya cukup. Walakinal afdol, akan tetapi yang lebih afdol antakunal ijabatu minal jami'. Kalau jawabannya itu dari semuanya, itu lebih bagus lagi, itu lebih afdol, lebih baik. Ya. Yang ketiga hikmah dari hadis ini adalah apalagi wal hadisul lazi ma'ana bayyanal haddul adna minal mujzi. Jadi hadis ini yang menjadi bahasan kita kali ini adalah menjelaskan al-had, yaitu batasan minimal, al-haddul adna minal mujzi, batasan minimal dari jumlah orang yang cukuplah dengan mereka kewajiban untuk menjawab, dan maka memberikan salam ini sudah terpenuhi. Lalu berkata dalam kitab Syarah Al-Iqna, wabtida'us salam min jama'atin sunnah kifayah. Ya, tadi sudah dijelaskan ini sumbernya bahwa mengucapkan salam dari jamaah hukumnya sunnah kifayah. Wa afdalu assalam min jami'ihim. Ya. Di hadis afsyus salam. Ya, tapi yang paling bagus ya ketika menyampaikan salam itu semuanya. Kenapa dalam hadis dikatakan bahwasanya afsus salam, ya, afsus salam itu apa? Tebarkanlah salam. Ya. Ya, ini yang selanjutnya ini perbedaan ulamanya nggak usah dibahas ya. Lalu di sini apa sih makna dari assalam itu? Ya, salam itu di sini ulama ikhtalafal ulama fi makna salam, berbeda pendapat. Tapi pendapat ini bukan berarti wah ulama jadi berpecah belah, tidak. Ini hanya beda penafsiran saja. Semakin di sini. Jadi perbedaan itu ada perbedaan tanawu sama perbedaan tadod. Perbedaan tanawu itu yang macam-macam. Ada yang menafsirkan ini, tapi tidak berlawanan. Sedangkan kalau tadod itu baru berlawanan, satu sama yang lain kontradiksi begitu. Faqala ba'duhum huwa ismu min asma'illah. Jadi ada yang berkata dari para ulama, assalam itu adalah salah satu daripada
nama Allah. Ya, sebesar nama. Ya. Jadi, kalau misalnya ada ungkapan Assalamu alaika, artinya adalah anta fi hifzillahi. Jadi artinya adalah kau dalam hifzillahi, dalam perlindungan Allah. Lalu ada juga waqala ba'duhum, ada juga yang eh, mengatakan innahu bimakna salama. Artinya adalah keselamatan. Ai assalamatu mulazamatun laka. Artinya keselamatan yang senantiasa selalu bersama dirimu. Ya. Ya, kita lanjutkan materinya satu lagi hadisnya ya, biar pas tentang salam. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang eh, adab bersin. Ya, di sini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Ali. Wa an Aliyin radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'u al-yahuda walan nasara bis salam. La tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Wa iza laqitumuhum fit tariq fattaruhum ila adyaqi. Ya. Wa iza laqitumuhum fit tariq fattaruhum ila adyaqi. Akhrajahu Muslim. Ya, kita baca lagi. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Wa iza laqitumuhum fit tariq fattaruhum ila adyaqi. Akhrajahu Muslim. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ali, semoga Allah ridho kepadanya, bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tabda'u, janganlah kalian memulai, walan nasoro, dan juga orang Nasrani, bisalam, dengan mengucapkan salam. Jadi jangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Wa idza laqitumuhum, dan jika kalian berjumpa mereka fitorik, di jalan, fattaruhum, maka desaklah mereka ila adyaqih, desaklah mereka ke tepi jalan. Ya. Hadis ini harus difahami atau baiknya difahami dengan pemahaman yang menyeluruh, pemahaman yang benar, begitu ya. Jadi tidak semena-mena kita ketika mendapatkan dalil, mendapatkan hadis, menafsirkan dengan seenaknya, begitu ya, atau salah nanti dalam penafsiran. Karena ada mungkin dalam hadis itu makna-makna kiasan, bukan makna-makna yang hakiki, begitu. Ya, coba kita baca dari ulama. Apa pemahaman dari hadis ini? Mayu khazu minal hadis. Ja'a fi sunan Daruqutni, ya, nomor 1 dulu ya. Min hadis Aiz al-Muzanni anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu ya'lu wala yu'la. Al-islamu itu bahwa namanya Islam itu tinggi, wala yu'la, maka tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggiannya.
fihi dalilun ala annal yahuda wan nasara idza saru zimaini fi himayatil Islam muqabil al-jizyah wa sakanul muslimin fi diyarihim anna lahum ahkaman khasatan zukirat fi babi ahkami ahlil zimmah. Ya, jadi di sini sebagai dalil ya, kalau dalam kitab fikih bahwasanya orang kafir itu nanti ada pembagiannya. Salah satu pembagiannya adalah kafir zimni. Kafir zimni itu adalah kafir yang dilindungi oleh Islam. Ya, kafir zimni itu adalah kafir tapi dilindungi oleh Islam. Dan salah satu implikasinya, salah satu hal yang harus dilakukan oleh orang kafir tersebut adalah membayar jizyah. Membayar jizyah, yaitu bayaran tertentu karena umat Islam melindunginya. Ya, wasakanu al-muslimina fi diyarihim. Maka dengan begitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tersebut boleh atau kafir zimmi tersebut boleh tinggal bersama kaum muslimin di tempat mereka. Annalahum ahkaman khosoh. Tapi mereka memiliki hukum-hukum khusus. Nanti ada khusus babnya ya. Tentang bab fi ahkami ahli zimmah. Itu ada. Wa min tilkal ahkam, dan diantara hukum-hukumnya adalah anal kitabi, bahwasanya para ahli kitab iza qabalal muslim fit tariq, jika mereka berjumpa orang muslim di jalan, fa inna muslim, maka orang muslim yalji'uhu ila adyaqit tariq, maka orang muslim tersebut mendesakkan ke tepi seperti tadi dalam hadis. Tapi maksudnya apa? Wa yakunu wasat tariq wasa'atun lil muslim. Isyarat ya, isyaran bi izzatil Islam alaihim. Ya, jadi intinya apa? Intinya adalah menampakkan kebesaran Islam, menampakkan keagungan Islam. Ya, tentu saja kalau zaman sekarang ini ya susah ya. Ya, jadi bukan nanti kalau ketemu orang kafir kita sedok ya, orang di mobil kita tabrakin mobilnya, kita ini. Bukan seperti itu, tapi intinya adalah kita bisa menunjukkan kebesaran Islam, kehebatan Islam, keagungan Islam. Orang Islam itu orang bersih, orang Islam itu orang pintar, orang Islam itu orang maju. Nah itulah, jadi bukan semena-mena ketika di jalan saja, tapi lebih kepada jalan kehidupan. Ketika nanti kita sudah sukses menjadi seorang hafizul Quran, seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang termaju, terdepan, terhebat. Jangan sampai kekuatan ekonomi dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, tapi jadilah umat Islam yang kuat dalam ekonomi. Ketika misalnya nanti di kampus, di tempat kuliahan, berusahalah dalam perjalanan kalian belajar di kampus jadi yang terdepan, jadi yang paling utama, sampai nanti orang kafir itu atau orang non muslim itu yaitu ya mereka ke tepi, ke pinggir jalan, tersisihkan begitu. Nah itu, maka itulah dakwah sesungguhnya. Makanya sekarang banyak orang, wah hebat ya itu Amerika, wah hebat ya itu Eropa. Nah, dengan mereka melihat kehebatan Eropa, kehebatan Amerika, kehebatan artis-artis Hollywood misalnya, lihat di film, wah itu ada Batman hebat, Superman hebat. Pasti lihat, oh ternyata Superman itu agamanya Kristen ya. Itu nanti orang bisa berubah akidahnya. Nah, coba kalau misalnya yang ditampakkan atau misalnya di film-film itu film-film yang Islami,
wih, Superman itu ternyata beragama Islam, misal gitu ya. Tapi tentu saja bukan kisahnya kisah Superman, kisah yang lain lah. Orang super misalnya, tapi dalam sejarah, dalam nyata misalnya kisah Khalid bin Walid begitu ya. Oh ini Islam ya. Nah mereka dengan itu akan tertarik. Ya, jangan kebalikannya. Wah ini miskin banget ya, jorok banget. Ini apa sih orangnya? Oh orang Islam ini agamanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi ini pemacu bagi kita, hadis ini pemacu bagi kita bahwa umat Islam itu harus jadi umat yang unggul, umat yang luar biasa. Iya, bahkan melebihi umat-umat yang lain. Maka dengan kita menunjukkan kehebatan Islam, izzatul Islam, ya, kemuliaan Islam. Tadi kan hadisnya Islamu ya'lu wala yu'la alaihi, ya. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggiannya. Maka itu dibuktikan dengan keseharian, dibuktikan dengan prestasi. Nah, disitulah dakwah sebenarnya. Jadi orang nanti bakal tertarik. Oh, memang Islam itu bersih ya. Oh, memang dalam Islam tuh ada perintah wudhu ya. Ada perintah mandi ya. Mandi itu mandi Jumat, mandi junub, mandi lain-lainnya. Perintah untuk bersih. Oh, orang Islam itu bersih. Selalu sikat gigi. Oh, orang Islam itu pintar. Ternyata ada perintahnya untuk menuntut ilmu. Ya, dari situ. Maka orang akan mulai tertarik kepada Islam. Ya, bukannya kita sengaja di jalan disempitkan ya, ada orang lagi parkir kok ada orang kafir udah itu pakai ini aja mobilnya dipalangkeun ya, di itu halangin jalan biar pada ke pinggir orang-orang kafir. Bukan. Jangan dimaknai dengan makna apa namanya? Eh, secara langsung begitu ya. Tapi makna tersiratnya di situ ya, bahwa umat Islam harus hebat, harus kuat, harus lebih. Kita contoh Kiai kita Kiai Yusuf Mansur luar biasa ya, bahwasanya beliau membangun apa? Membangun ekonomi ya, membangun ekonomi. Mungkin kalau yang lain apa namanya? eh, usaha begitu ya, membangun bisnis begitu. Itu ya contohnya kayak PayTrend begitu ya. Kan ada yang lain-lain ya, dengan pembayaran-pembayaran itu yang lain begitu. Kayak OVO itu kan orang-orang kafir. Coba. Makanya Kiai Yusuf luar biasa. Berarti beliau mengamalkan hadis ini, berusaha menjadi terdepan, ya, berusaha. Nah, seperti itu. Ya, jadi semoga kita bisa bukan hanya apa namanya, oh, wah hebat ya Kiai Yusuf, bukan hanya itu saja, tapi kita juga bisa mengikuti beliau, ya, mengikuti beliau menjadi orang hebat begitu, menjadi orang yang istilahnya dikenal sebagai kaum muslimin, tapi mereka itu memiliki kecerdasan, kekayaan, kebaikan yang luar biasa sehingga orang akan tertarik apa akan tertarik begitu untuk Islam. Jangan sampai nanti ada istilah al-Islamu mahjubun bi muslimin. Namanya Islam itu hebat luar biasa, agung, akan tetapi ditutupnya, dimahjubnya, dianggap jeleknya oleh siapa? Oleh orang muslimin sendiri. Ya, ada perintah sholat, ke pernah sholat. Ada perintah wudhu, nggak pernah wudhu. Apalagi wudhu, ya, mandi juga enggak begitu. Wah, pokoknya jauh dari Islam gitu. Nah, tapi yang disalahkan siapa? Wah, ini agama Islamnya kali yang jelek ya. Padahal mah orang Islamnya. Islamnya agung, Islamnya luar biasa, tapi tidak diamalkan. Ya, itu saja yang Ustadz sampaikan ya. Semoga bisa ada manfaatnya. Eh, sebentar ya, Ustadz dokumentasi dulu. Ya, ya Ustadz absen ya. Ini dari, tapi kalau yang dipanggil bilang hadir ya. Sebentar. Untuk lebih mempermudah nih, untuk apa namanya pengabsenan, penilaian. Ya ini nih. Bentar ya.
5 menit dulu buat pengabsenan. Nah, sebentar. Ya, tolong sambil diperhatikan teman-temannya yang ada di grup atau tadi pernah ini. Ya, kalau nanti ada alasan kenapa tidak hadir, tolong disebutkan ya. Tanya Alpa. Alif ada Alif? Tes? Alif? Tidak hadir Alif? Tes? Tidak hadir ya? Berarti tidak hadir ya Alif? Nggak ada, berarti nggak ada nggak hadir ya. Alwi ada Alwi? Hadir, Ustaz. Hadir. Ya. Asoleha Fatimah Ferdi ada? Ada Ustadz. Hmm. Sambil dilihat ya teman-temannya, coba di grupnya ada nggak? Apa di itu? Fazki Azka Kurniawan. Hadir, Ustaz. Ya. Gue Nata apa nih? Nanusa ya? Ada? Ustaz. Ya. Jenal ada Jenal? Hadir, Ustaz. Ya. Hansa ada Hansa? Hadir. Ya. Excel? Muhammad Excel Wijaya ada? Tes, Ada tes. Ustaz, ada. Ya. Muhammad Irfan ada Irfan? Ada Ustaz. Ya. Nabil Revalia? Ada Ustadz. Nova Raid Hakim? Nova? Ada ya. Niken Fadila Sofa? Hadir Ustadz. Ya. Radia apa itu? Radia Rahman? Ada Ustaz. Ya. Raffi Fajari? Raffi Fajari? Hadir, Ustaz. Ratu Bilqis Maharani? Hadir. Gitu ya. Oh, satu lagi nih. Masih ada nih. Sawa Putri Oktaviani? Hadir Ustaz. Ya. Umar Ainur ya. Fajri? Umar? Hadir, Ustaz. Hadir. Fania Nurul Madinah? Hadir Ustadz. Ya. Sekarang yang IPS ya. Apa ini? Alia Atirotil Jannah. Apa nih? Atirotul ya? Ada Alia? Hadir Ustaz. Ya. Aulia Rahma? Tes. Aulia Rahma ada? Ada ya. Ferdi Herdiansyah? Hadir Ustaz. Gumelar Yuda Bakti? Cakti Bakti. Gumelar ada Gumelar? Tes. Ya. Muhammad Falik Iman Mubarok? Ada? Tes. Muhammad Falik? Ada ya. Muhammad Hartono Alkoniu? Hadir tidak? Tidak ada. Ya. Muhammad Hasbi? Tadi kayaknya ada namanya. Muhammad Hasbi. Hadir ya. Muhammad Hilmi Al-Habsyi? Tadi kayaknya ada Hilmi. Hilmi ada Hilmi. Rafaifa apa ini? Ayuha Suraya? Hadir Ustadz. Ya.
Salsabila Putri Tisha. Ada? Siti Aprilianti hadir tidak? Ada Ustadz. Ya. Berarti ini kelasnya IPS. Aulia Rahma nggak ada ya? Gumlar, Falik, Hartono, ini teh siapa Cenglim ya? Hilmi, Salsabila. Salsabila pindah Ustadz. Oh, Salsabila pindah. Oh ya. Ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih ya. Silakan. wabarakatuh. Silakan ya.